Kalau lu hidup dalam sebuah keluarga sebagai anak tunggal, gua jamin lu demen banget sama anime yang temanya ginian. Tapi lain ceritanya kalau lu punya adik atau kakak beneran, jijinya tuh sampai meresap ke tulang. 15年も一緒にいればこんなもんかなって愛着も湧くものですよ。は、今の小町的にポイント高い。今から15年。もっと長い時間が経つことだってあるんだよ。Gua sendiri heran kenapa Jepun sering banget ngejadiin Sweet Home Alabama bahan buat cerita. Kalau harem mah oke lah, ya kan secara masih terbilang normal. Lah ini mentang-mentang hidup serumah, nafsunya kagak ketulungan. Nomor 1, Imotosai Rebai, tayang perdana Fall 2017. 平行世界のゲートから脱ぎたてパンツを取り出し、俺の口元を拭くアリス。ああ、妹の脱ぎたてほかほかおパンチは美味しいな。香ばしいパンツと妹の体液が絶妙のハーモニーを奏でさながら天井の。なんじゃこりゃ。 Jadi ceritanya ada seorang penulis light novel yang keobsesi banget pengen punya adik cewek. Keseharian tuh cowok selain dipakai buat nulis novelnya, dihabisin juga buat ngeluh atas takdirnya yang kagak dikaruniain seorang Imoto. Padahal doi ini punya adik tiri yang baik banget ke dirinya. Yang ternyata adik tiri doi tersebut seorang cewek. Tapi karena suatu alasan, adik tirinya itu nyembunyiin jenis kelaminnya. お酒飲ませてください。だから子供は卵でも食ってろ。 Nomor 2, Koikaze, tayang perdana Spring 2004. お兄ちゃん。ただいま。迎えに来てくれたの？んなわけねえだろ。タバコ切らしたから買い物がてら。 Saeki Koshiro, seorang wedding planner umur 27 tahun yang beranggapan kalau hidupnya tuh ampas banget. Terus doi juga kagak bisa ngerasain yang namanya jatuh cinta lagi. Sampai kemudian pas tuh bujang lagi ngerasa putus asa di dalam sebuah kereta, ada seorang cewek SMA yang selain bikin hatinya cenat-cenut, titiknya juga ikut ngegeter. Otomatis lah tuh cowok nyoba PDKT. Sampai kemudian keungkep, ternyata cewek yang selama doi ini suka adalah adeknya sendiri. Udah sampai situ mah Sweet Home Alabama ya nggak? いやいや、すまんすまん、遅れたな。お父さん。親父。お兄ちゃん？そう、俺には妹がいる。 Nomor 3, Imocho, tayang perdana Winter 2014. 美月、我慢しろよ。すぐ楽にしてやるから。もうちょっとだから。頑張れ、Mitsuki. Awalnya kan ada seorang janda sama duda yang mutusin buat ngebangun bareng sebuah rumah tangga baru. Janda sama duda itu masing-masing udah punya anak dari pernikahan mereka sebelumnya, cewek sama cowok bernama Mitsuki sama Yuya. Tapi setelah nikah, orang tuanya itu malah pergi ke luar negeri, ninggalin anak-anaknya. Sampai kemudian si Mitsuki ngalamin kecelakaan, terus pas masuk rumah sakit, doi ketemu seorang hantu yang semasa hidupnya naruh perasaan cinta ke si Yuya. Mau gak mau si Mitsuki kudu ngebantuin tuh hantu kan. Nah, caranya dengan minjemin tubuh si Mitsuki buat dirasukin supaya si hantu bisa ngelakuin kontak fisik sama si Yuya. もしかしてお前ユキ姉に焼きもち焼いてるのか？誰が焼きもちよ。そんなわけあるか。 Nomor 4, True Tears, tayang perdana Winter 2008. この地上には苦しいことが、辛いことがたくさんあるわ。飛びたい。すべてから逃れて自由に羽ばたきたい。 Buat cowok ataupun cewek, pas hidup serumah bareng lawan jenis tuh pasti rasanya cenat-cenut tiap detik. Entah masalah hati ataupun selangkangan. Hal itu juga nimpa dua orang manusia yang jadi tokoh utama sama heroin di dalamnya anime. Sepeninggalnya orang tua si cewek, pihak keluarga si tokoh utama punya inisiatif buat ngadopsinya jadi anak. Lama-lama si tokoh utama yang bernama Shinichiro ini malah jatuh cinta ke adik angkatnya itu. Tapi berhubung nih anime ada unsur NTR-nya, di kelanjutan ceritanya nanti muncul seorang cewek aneh bernama Noe yang jadi pihak ketiga yang ternyata punya kakak siskon juga. 付き合ってくれって。そうか。よかったな。 Nomor 5, Mahoka Koko no Retosei, tayang perdana Spring 2014. いいじゃありませんか。私とお兄様が強い兄弟愛で結ばれているのは事実ですし。みゆき。 Selain punya kekuatan yang overpowered banget, tokoh utama di cerita ini juga punya seorang adik cewek yang nafsuan banget ke dirinya. Terus si tokoh utamanya juga ngerasa sayang banget sama adiknya itu. Entah kenapa di fandomnya sendiri banyak banget yang nge-ship mereka berdua. Padahal udah tahu kalau mereka tuh saudaraan.
先輩の末前なら遠慮なくご馳走になります。 Nomor 6, Eromanga Sensei, tayang perdana Spring 2017. Ceritanya sih masih mirip sama anime sebelum-sebelumnya. Jadi babe si tokoh utama nikah lagi kan tuh. Ternyata emak barunya itu punya anak seorang cewek yang kemudian jadi adik si tokoh utama. Ironisnya setelah nikah, kedua orang tuanya itu ngalamin kecelakaan terus meninggal. Adik tirinya itu kemudian ngalamin depresi berat banget sampai jadi hikikomori. Sedangkan si tokoh utama jadi seorang penulis light novel yang kemudian keungkep kalau orang yang ngegambar ilustrasian light novelnya selama ini itu adiknya sendiri, Eromanga Sensei. また書いてくれるか？それじゃあよろしく頼むぜ、エロ漫画先生。そんな名前の人知らない。 Nomor 7, Dead Alive, tayang perdana Spring 2013. Menurut cerita di Dead Alive, 30 tahun lalu pernah ada sebuah ledakan yang menelan korban sampai 150 juta jiwa. Ledakan tersebut berasal dari makhluk dari dimensi lain yang berwujud cewek yang disebut spirits. Nah, demi ngecegah bencana itu keulang lagi, diutuslah seorang cowok yang punya misi buat nyetabilin jiwa-jiwa dari para spirits itu dengan cara ngeharem bareng mereka, termasuk adik angkatnya sendiri. Nomor 8, One-chan ga Kita, tayang perdana Winter 2014. なんでこの部屋がいいの？それはともくんが大好きだから。 Berfokus ke seorang cowok berumur 13 tahun bernama Tomoya. Setelah babehnya kawin lagi, tuh cowok dapat seorang kakak tiri bernama Ichika. Ampasnya kakak barunya itu punya sifat sangean banget, terus nyimpen rasa sayang yang jauh ngelebihin ikatan saudara. Sebagai seorang cowok yang baru kenal coli, ya si Tomoya mah nerimain aja. Hubungan siskon di sini emang bukan kakak cowok ke adik cewek, melainkan kakak cewek ke adik cowok. Tapi berhubung si cowoknya juga ngerasain suka, jadi masih masuk siskon. ルリルリとマリナッチだよ。あだ名で紹介すんなよ。はじめまして。Nomor 9, Yosuga no Sora, tayang perdana Fall 2010. Dari dulu tiap kali gue ngeliat cuplikan nih anime, gue ngerasa kotor banget tau nggak? Rasanya tuh kayak kudu mandi wajib. Kalau lu tipe orang yang udah doyan hentai, pasti lu tahu nih anime nyeritain tentang apa. Jadi ada sepasang adik kakak kembar, cowok sama cewek. Entah kenapa si ceweknya ngerasa sangean banget sama si cowok yang jadi saudara kandungnya sendiri. Padahal si cowoknya sendiri udah nahan-nahan sampai akhirnya iman tuh cowok jebol gara-gara adeknya. 僕はどう言われてもいい。どんなに苦しくてもいい。 空が一番幸せになれるようにしたい。 Nomor 10, Cyclops Shoujo Saipo, tayang perdana Spring 2013. 私が大きくなったらお兄ちゃんのお嫁さんになるね。うん、わかったよ。やったー、約束だよ。お兄ちゃん、また私大きくなったよ。 Per episodenya cuma sekitar 2 menitan. Anime ini nyeritain tentang seorang cewek bernama Fuka yang punya cita-cita nikahin kakaknya sendiri. Berhubung waktu itu kakaknya kagak mau bikin si Fuka nangis, sadar gak sadar tuh cowok bilang bakal nunggu adenya gede dulu baru bisa nikah. Gak lama pas nginjak kelas 2 SMP, body adenya itu jadi montok banget. Terus nagih-nagih mulu janjinya buat dikawinin. おかえり、キャンプどうだった？お兄ちゃんと離れ離れで寂しかった。たかが一泊だろう。 お兄ちゃんにお土産持ってきたの。お土産？なんで先割れてんだよ。 Nomor 11, Oniai, tayang perdana Fall 2012. 愛してるよ、アキコ。あくまで妹としてだけど。
Nah, yang ini juga si adek ceweknya yang pengen ngerasain batang kakaknya sendiri. Kalau kakak cowoknya mah munafik banget jir, belaga nolak-nolak gitu. Padahal doinya sendiri nulis novel cabul yang temanya soal hubungan adek kakak. Selain adeknya sendiri, tuh cowok juga biarpun kelakuannya ampas, doi punya harem sampai 5 biji. Nomor 12, Kononakane Hitori Imoto Gairu, tayang perdana Summer 2012. 俺はお前と恋人になれない。だって俺たち兄弟じゃないか。 Sebelum ngewarisin perusahaan yang babehnya tinggalin, seorang cowok bernama Shogo Mikadono dapat sebuah syarat. Tuh cowok kudu nyari seorang cewek buat diajak kawin pas nanti doi udah lulus sekolah. Nah, cowok tersebut kemudian pindah ke semacam akademi pribadi gitu, yang isinya tuh banyak banget cewek yang bisa doi pilih. Di antara semua cewek itu, ternyata di salah satunya ada adek tiri doi yang udah lama kepisah. Oke, segitu aja buat hari ini. Di awalan tadi kan gue kagak bilang kalau seandainya lu suka sama pembahasan ini, wajib banget dong lu like terus share videonya ke teman-teman lu yang lain. Karena kalau kagak, gue sumpahin nanti pas tidur lu mimpiin si Piko. So, semoga lu enjoy dan bisa nambah daftar tontonan anime lo. Sekian dari gua, sorry kalau udah salah-salah kata. Dan sampai jumpa di bagian kedua.